Sabar itu ternyata bukan asal sabar ketika menghadapi ujian, tapi sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar menghadapi ujian. Maka yang ketiga saya terangkan sebuah hadis yang singkat. Orang yang mendapatkan ujian, Pak, sesungguhnya pahala mereka besar, walaupun tidak sebesar yang pertama dan yang kedua. Tapi Nabi kemudian menerangkan kepada kita, kelak pada waktu hari kiamat, Allah itu akan membagi manusia jadi 2. Yang pertama, ahlul afiyah, ahlul musibah, ahlul afiyah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah itu bersabda, manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar dibagi menjadi 2. Ada yang pertama ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dalam hidupnya diuji terus oleh Allah, sakit, bangkrut, dan lain sebagainya. Ini namanya ahlul musibah. Ada yang kedua ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu jarang diuji, jarang sakit, jarang kemudian mendapatkan musibah dalam hidupnya. Bapak tahu perintahnya Allah pertama kali kepada malaikat, uhsubu ahlul musibah, hisab dulu ahlul musibah dulu. Yang ahlul musibah dihisab dulu, Pak. Dihisab, ditimbang. Lalu kemudian ahlul musibah itu para malaikat berkata, ya Allah, ahlul musibah itu sudah habis, tinggal dikit dosa-dosanya karena ditebus dengan berbagai macam musibah-musibah yang dulunya engkau berikan kepada mereka dalam kehidupan di dunia. Tinggal dikit saja. Kemudian Allah berfirman, u'tuhum salasan, kasih mereka 3. 1, khairan, kasih mereka surga. 2, afiyah, kasih mereka kekuatan. Kenapa, Pak? Siapapun di antara Bapak dan Ibu di sini yang mendapatkan ujian, pasti kekuatannya berkurang. Sakit, yang dulunya biasa lari 2 kilo menjadi lari 1 kilo, pasti berkurang. Diganti oleh Allah dengan kontan di akhirat. Kasih mereka kekuatan untuk mengganti kekuatan yang aku ambil ketika aku memberikan ujian bagi mereka di dunia. Dan yang ketiga, manzilah, kasih mereka tempat yang tinggi di surga. Tempat itu tidak bisa diraih dengan sholat, tempat itu tidak bisa diraih dengan sedekah, tapi tempat itu hanya bisa diraih dengan orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Dinaikkan itu ahlul musibah ke tempat yang tinggi, sampai ahlul afiyah melihat itu mendoakan kepala mereka ke atas, saking tingginya ahlul musibah ketika ditempatkan oleh Allah. Lalu kemudian ahlul afiyah berkata, ya Allah, kalau setiap dibalik ujian akan mendapatkan kedudukan setinggi itu di surga, dan begitu mudahnya mereka dihisab karena sudah berkurang dosa-dosa mereka, tolong ya Allah, hidupkan kami sekali lagi, hidupkan kami sekali lagi, kasih ujian kami, potong-potong daging-daging kami, daging-daging kecil, dan kami masih hidup, tidak apa-apa, selama kami mendapatkan 3 yang kamu berikan kepada musibah ketika di dunia, tapi tidak ada lagi balik ke dunia itu. Disitulah kita paham, Pak, ujian itu berat, tapi barannya kontan.